sebenarnya Pak Bu, ini kalau berbicara tentang Indonesia, meskipun secara sejarah kita sudah merdeka 74 tahun. Namun pada hakikatnya kita masih dijajah. Dijajah oleh apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Pak? Bu, panas ge? Panas. Kalau saya kedinginan. Jogja sama Wonosobo niku dingin pundi? Wonosobo. Teng pundi niki? Dusun Deles, Desa Lumajang, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo. Nggih, alhamdulillah. Tapi sayangnya wau salame kurang semangat. Niki pertanda seneke dereng ditelaske. Wong wis acara inti, acara untune wis kelewat nggih. Sakniki acara inti. Nek ditelaske nggih, ben semangat salamnya. Kula timbali semindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu alal khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, wonten ngarsanipun para kiai, para alim, para ulama, sesepuh saha bini sepuh ingkang tansah kawula ta'zimi, yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Desa Lumajang, Kecamatan Watumalang. Rawon apa mboten? Pundi? Nggih. Yang saya hormati pokoknya niki tokoh-tokoh masyarakat nggih, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tidak lupa Bapak Ibu sekalian hadirin jamaah dalam rangka memperingati 1 Muharram 1441 Hijriah, dan juga teman-teman adik-adik sedaya jamaah mudah-mudahan menjadi calon-calon penghuni surga. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kanthi ucapan qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua yang ada di sini nggih Pak Bu digolongaken sebagai orang yang pandai bersyukur, agar selalu ditambahkan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika engkau pandai bersyukur, maka akan aku tambah nikmatmu. Namun jika engkau mengkufuri nikmatku, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Maka monggo Pak Bu kita doakan sing sehat, karena selalu bersyukur mudah-mudahan tambah sehatnya. Sing rajin ibadah, karena selalu bersyukur mudah-mudahan tambah semangat dalam beribadah. Napa malih? Anake sing soleh-soleh, solehah, karena selalu bersyukur mudah-mudahan tambah soleh-solehah. Yang ganteng, yang cantik, karena selalu bersyukur mudah-mudahan tambah ganteng dan cantiknya. Apalagi sing gendut, karena selalu bersyukur mudah-mudahan tambah gendutnya. Nggih wonten napa. Kula niki malah kurus nggih. Nek ditengok sing kurus ngono. Wah, ngoten. Mboten napa-napa, sing penting sehat. Tidak ketinggalan sing ngantuk wonten apa mboten?
Karena selalu bersyukur ngantuk, mudah-mudahan tambahan ngantuknya wis turu wae. Tidak ketinggalan sing kathah anak wonten apa mboten? Dan karena selalu bersyukur memiliki anak, mudah-mudahan bertambah. Napa Pak? Napa Bu? Tambah anaknya. Amin. Mboten napa-napa. Sing penting anake niku saleh dan salehah, cacahe wonten kathah. Wis. SDM unggul Indonesia maju. Amin ya robbal. Amin. Tidak ketinggalan sing kathah utang. Karena bersyukur memiliki utang, mudah-mudahan bertambah tambah apa Pak? Tambah apa Bu? Tambah uangnya. Nah, kemudian untuk lunasi utangnya. Tidak ketinggalan bapak-bapak Pak. Pak. Nah, tidak ketinggalan bapak-bapak yang memiliki istri solehah. Karena selalu bersyukur memiliki istri, mudah-mudahan bertambah. Tambah apa Pak? Istrinya. Mereka Bu, tambah apa Bu? Tambah solehahnya. Amin amin ya robbal alamin. Kalau ngomongnya teniki, mesin iki ibu-ibu dombatin. Walah lele, kaya wis tahu-tahu wae. Nggih. Lho, kula niku pernah Pak Bu riyen kelas 4. Niku habis saya ngisi teng Gubernuran Semarang. Niku kula ditimbali tiang saking Jepara. Jepara niku pesisir mriku nggih. Nek Wonosobo kan di atas langit seperti ini nggih. Teng mriku niku. Terus disuruh ngisi napa? Suruh ngisi nganten. Langsung deg-degan nggih. Samar nak dipaido Ibu. Ibu. Nah kalau saya nyampaikan tentang sholat, insya Allah sholat 5 waktu sampun kekontrol. Kalau saya nyampaikan tentang khitan, saya sudah ngalami khitan. Kalau tanglet khitan saya melahirkan sakit mana Pak Bu? Sakit khitan. Nah khitan itu cuma 1 kali. Kalau melahirkan ibu-ibu ada yang berkali-kali. Nah, lanjut. Nah, kalau saya nyampaikan sholat khitan berbakti kepada orang tua kan sampun umum nggih. Tapi ini saya disuruh nyampaikan cara membina keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kula saged dibantah. Walah kaya gaduk-gaduke kuping wae to lele. Ngoten niku. Lah terus pertanyaannya ngisinya gimana? Teko dinyanyike. Aduhai senangnya pengantin baru. Telolet. Duduk bersanding, bersenda gurau, telolet. Nggih pun ceritane nggih. Kebablasan nggih, malah enggak jadi peringatan 1 Muharram malah cerita nganten. Jaga sembuh naik ojek. Enggak nyambung, Cek. Ngoten nggih. Nggih, Bun. Yang penting karena kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan selalu ditambahkan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin rahimakumullah. Sebelumnya niki ajeng berkenalan dulu. Napa sampun kenal? Dereng nggih. Nak dereng kenal kebangetan niki. Kula niku sudah pernah masuk TV kok. Sudah terkenal di kampung-kampung nggih. Apalagi TV saya itu kecil niku nggih. Masuk sumpek. Nggih. Nggih, ada suatu pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak aruf. Ra kenal ya kok. Kenalan ben kenal. Makanya perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Wildan Mauzaka Wali Sabtian. Sakniki umur 14 tahun. Lahir 15 September 2005 di Salatiga. Sakniki umurnya sampun 14 tahun. Besok September maksudnya. September tanggal 15, 14. Sekarang posisi saya bersekolah di Sekolah Kader Muhammadiyah Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Tepuk tangan.
Sekarang sekolah di sana ini alhamdulillah saya sakit kempal wonten mriki dapat hadir di sini. Saya ditemani 2 kakak kelas saya. Niku teng mriko, Pak disuting niku, Pak. Niku kakak kelas kula sing ganteng-ganteng. Nggih, nek adik kelas e pintere kaya ngene, apa meneh kakak kelas e. Wah, niku mesti tambah pinter nggih. Nggih. Nggih, sepintas perkenalan. Kemudian sebelumnya kula niki ngaturaken maaf. Niki selalu kula sampaike dimanapun saya berbicara di depan. Sebelumnya saya sampaikan maaf. Maksud saya berdiri di sini bukan untuk nuturi, bukan untuk gurui, apalagi menasihati. Karena saya yakin teng mriki niku kathah para asatidah, para kiai, para alim, para ulama, para pendai, guru, dosen dan lain sebagainya yang tentunya ilmunya itu lebih tinggi daripada saya. Ini selalu saya sampaikan. Karena tujuan utama saya kemari adalah untuk berlatih berdakwah, berlatih amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan juga mencegah dari hal-hal kemunkaran. Untuk memotivasi teman-teman saya yang ada di sini. Kemudian yang ketiga adalah promosi. Yang ketiga adalah promosi. Okay. Maka Bapak Ibu nak mangke ajeng mendidik anake dados anak sing soleh-solehah. Ajeng anake pinter imbang antara ilmu dunia dan ilmu akhirat, monggo disekolahke teng Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Tepuk tangan lagi. Niku sekolah kader dari pimpinan pusat Muhammadiyah mencetak kader ulama, pemimpin dan pendidik. Niku teng Muallimin. Nggih pun tujuane sampun selesai. Saya akhiri. Mboten sedilik banget. Belum ke inti nggih. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu berkumpul di sini dalam rangka memperingati 1 Muharram 1441. Itu umur umat Islam. Ketika zaman dahulu, pas zamannya Rasulullah, ketika mendapat suatu yang luar biasa, goncangan yang dahsyat, perlakuan yang tidak mengenakkan oleh para tokoh-tokoh masyarakat di Mekah, dihina, dicaci, dimaki, nak bahasa sakniki dibuli, dibuli, terus diusir. Kalau mau dakwah diancam terus, mau dibunuh dan lain sebagainya. Akhirnya Nabi Muhammad hijrah, mencari tempat yang representatif, mencari tempat yang lebih kondusif untuk melakukan dakwah, yaitu di kota Madinah. Sekarang umat Islam sudah 1441, menandakan Islam itu sudah tua. Dan setiap bertambahnya tahun niku Bapak Ibu, pada hakikatnya bukan bertambah usia kita, namun berkurang usia kita. Maka hendaknya di tahun baru Islam ini kita jadikan momen ini, momentum ini, ajang ini sebagai ajang muhasabah, ajang mengkoreksi diri, evaluasi dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman. Kok mboten dijawab? Iki orang-orang yang beriman mboten iki? Beriman mboten, Pak? Beriman mboten, Bu? Nggih dijawab. Hai orang-orang yang beriman. Saya panggil hai, itu jawabnya halo. Mulang nggih. Saya ulangi lagi. Hai orang-orang yang beriman. Kompak. Bertakwalah kamu kepada Allah dan perhatikanlah apa yang kamu lakukan untuk hari esok, yaitu akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi mari dari ayat tadi Allah memperingatkan kita
kita sebagai hambanya harus senantiasa mengoreksi. Setelah tahun kemarin berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, apa yang telah kita lakukan? Kita evaluasi, kita koreksi. Apakah kita sudah menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu melaksanakan perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya? Coba kita koreksi lagi. Mengenai dengan muhasabah, setelah tadi kita mengoreksi, habis itu tentunya kita menentukan apa yang akan kita persiapkan nanti di tahun 1441 Hijriah. Setelah kemarin kita mengoreksi tahun-tahun lalu, apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita persiapkan? Gimana caranya tahun ini menjadi tahun yang lebih baik, kita menjadi insan yang lebih baik. Berkenaan dengan ini saya menjadi ingat nasihat seorang bijak kepada para pemuda. Orang bijak ini berkata seperti ini, wahai pemuda, belajarlah kamu di waktu pagi, bekerjalah kamu di waktu siang, dan makanlah kamu di waktu sore. Ini mengandung makna apa? Yang pertama, belajarlah kamu di waktu pagi. Maksudnya ini terutama anak-anak Bapak Ibu sedaya, selagi usianya masih muda, otak masih fresh, pikiran masih jernih, waktu masih luang, otot masih kuat. Itu adalah waktu yang harusnya kita lakukan untuk menuntut ilmu. Untuk menuntut ilmu, mari teman-teman ini, usia kita ini kita manfaatkan untuk kita menuntut ilmu, tolabul ilmi, mari kita laksanakan. Kemudian yang kedua, bekerjalah kamu di waktu siang. Mengandung makna apa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik dari kamu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi tadi setelah kita belajar, di waktu inilah apa yang sudah kita pelajari, kita realisasikan, kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Agar ilmu yang kita miliki menjadi suatu amalan jariah, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, makanlah kamu di waktu sore. Ini mengandung makna apa? Setelah tadi kita belajar, kemudian kita mengamalkan, bekerja keras dan lain sebagainya. Di saat inilah kita yang akan menuai yang namanya hasil. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa melakukan kebaikan sebesar biji zarah pun, maka dia akan mendapatkan balasannya. Jadi Allah itu maha adil, Pak Bu. Sopo nandur bakal ngunduh, sopo nyileh bakal balik lagi. Segala kesalahan, dosa dan lain sebagainya itu pasti akan ada balasannya. Maka ini mari pemuda zaman sekarang kita harus mempunyai prinsip muda giat bekerja, tua kaya raya, mati masuk surga. Remen buatan prinsipnya. Muda giat bekerja, menuntut ilmu, giat bekerja dan lain sebagainya, mengamalkannya. Tua kaya raya, kalau tidak kaya harta, kaya amal niku lebih diutamakan. Mati masuk surga. Remen mboten Pak Bu? Remen nggih. Jangan seperti prinsip kebanyakan pemuda zaman sekarang. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Tapi sing wonten ngimpi. Pak Bu ngimpi. Yang ada muda foya-foya, tua terlunta-lunta, mati masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu. Maka mari setelah tadi kita muhasabah, kita mengoreksi apa yang telah kita lakukan. Kita mempersiapkan apa yang akan kita lakukan di hari esok, terutama akhirat. Kemudian dengan momentum ini, mari kita berhijrah. Sebagaimana hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, mencari tempat dakwah yang lebih representatif, yang lebih kondusif untuk menyebarkan ajaran Islam. Mari kita berhijrah.
Hijrah kepada hal yang lebih baik agar di tahun ke depan kita menjadi insan yang lebih baik. Ya, itu barulah orang yang dinamakan beruntung. Mari kita berhijrah. Berkenaan dengan hijrah sebagaimana firman Allah, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah dan memberikan tempat mereka kepada kaum muhajirin, memberikan pertolongan kepada mereka, merekalah sebenar-benarnya umat kaum mukmin dan mereka akan mendapatkan maghfirah, ampunan, rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Jadi dari ayat tadi dapat kita ambil, pertama, orang-orang yang beriman mari kita berhijrah kepada yang lebih baik. Gimana caranya? Pertama kita berjihad. Jihad yang dimaksud di sini sudah tidak seperti pahlawan-pahlawan kita dulu, sahabat-sahabat Nabi dulu yang harus pakai pedang, pakai senapan, terus pakai bambu runcing, bergerilya melawan musuh penjajah. Perjuangan kita tidak seperti itu. Perjuangan kita sekarang itu lebih berat. Karena apa? Kita melawan diri kita sendiri. Kita melawan hawa nafsu kita sendiri. Karena sebenarnya Pak Bu, ini kalau berbicara tentang Indonesia, meskipun secara sejarah kita sudah merdeka 74 tahun, namun pada hakikatnya kita masih dijajah. Dijajah oleh apa? Oleh rasa malas, dijajah oleh teknologi, media, ekonomi, dan lain sebagainya. Itu kita berjihad dengan cara seperti itu. Kita menuntut ilmu, kita kembangkan lagi Islam dari bawah. Mari, itu berjihad yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, walladzina awaw wa nasaru, orang-orang yang menolong dan memberikan tempat tinggal mereka untuk kaum muhajirin. Ini kalau diibaratkan orang-orang dahulu, kaum Ansor yang menolong kaum muhajirin. Kemudian bagaimana caranya kita melakukan hal tersebut di masa sekarang? Caranya dengan cara kita bersatu. Kita memperkuat ukhuwah Islamiyah kita di sini. Dengan cara tablik akbar seperti ini kita berkumpul menandakan kebesaran orang Islam. Coba berapa banyak nih jamaah yang hadir di wonten mriki. Itu melambangkan persatuan umat Islam. Bisa bersilaturahim bertatap muka seperti ini. Karena Pak Bu, kalau kita lihat di zaman sekarang, ting zaman now, silaturahim bertatap muka niki sakniki merupakan barang yang mahal, barang yang antik. Saged makempal ngeten niki niku setahun sekali untuk memperingati tahun baru Islam 1 Muharram. Ini sebagai ajang kita untuk memperkuat tali silaturahim, memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Jadi kumpul seperti ini merupakan barang yang mahal, barang yang antik. Karena apa Pak Bu? Kita semuanya sekarang ini sering bertemu, sering ngobrol bareng. Tapi lewat apa? Lewat HP, lewat WA, lewat Facebook, lewat IG, lewat Twitter, apa malah? Lewat BBM, masih zaman, dan lain sebagainya. Akhirnya karena jarangnya bertemu lagi Pak Bu, sering yang namanya salah paham, salah pengertian, yang akhirnya menimbulkan permusuhan, perselisihan, perkelahian, kericuhan, ujaran kebencian, kabar burung, kabar yang belum tentu asli, atau yang namanya hoax. Apa Mbah? Hoax. Mboten hoak nggih. Sing Pak Guru wonten apa mboten? Angkat tangan. Mboten nonton. Malu ya Sing bener niku hoax nggih Mbah. Pripun? 1 2 3. Hoax ngoten. Hoax. Mboten hoak nggih. Nggih.
Karena tadi munculnya itu tadi akhirnya menimbulkan permusuhan, perpecahan tali persaudaraan di antara kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Niki sebelum saya jelaskan, niki tak minum dulu nggih. Soalnya ngelak niki. Aqua. Sedap. Monggo Pak Bu. Diunjuk monggo. Alhamdulillah. Ini Pak Bu, betane mau balik cilik, mau balik sepuh. Mau balik sepuh nih biasanya kopi, teh, Pocari Sweat, lah segar. Nah, mau balik cilik nih air putih. Buat napa-napa nggih, bersyukur nggih alhamdulillah. Kita ingat nggih saudara-saudara kita yang di sana yang kekurangan nggih, mau minum aja susah. Alhamdulillah tengok mriki sampun wonten Aqua. Ya alhamdulillah. Tadi kembali ke ayat yang tadi. Dan berpeganglah kamu sekalian kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah kamu akan nikmat Allah ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu. Maka menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Jadi Pak Bu, dari ayat di atas, nikmat persatuan, nikmat kesatuan, saling hidup rukun, damai, itu merupakan salah satu nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada umat manusia. Sebaliknya, permusuhan, perkelahian, tawuran, gaweane padu, cekcok, dan lain sebagainya, itu merupakan salah satu perilaku kaum zaman jahiliyah. Nah kalau sekarang kita sudah berpemikiran bahwa kita adalah umat yang sudah maju, umat yang moderat, umat yang sudah beragama, umat yang sudah berpendidikan, kok susah mau diajak hidup rukun, hidup damai, maka apa bedanya dengan masyarakat jahiliyah? Kemudian ajakan hidup damai Pak Bu, niki jangan hanya di dalam lisan, jangan hanya di dalam tulisan, jangan hanya di dalam kesepakatan, namun benar-benar kita praktekkan dalam kehidupan. Sehingga tidak ada lagi yang namanya kesewenang-wenangan antara umat yang mayoritas terhadap umat yang minoritas. Tidak ada lagi keangkuhan antara negara yang maju dengan yang tidak. Tidak ada lagi seperti itu. Banyak ajakan untuk perdamaian, tapi apa yang dipraktikkan dalam kehidupan justru ajakan untuk permusuhan dan perkelahian. Maka mari Pak Bu, kita hidup dalam perdamaian. Perdamaian, 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 perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang semakin ramai. Banyak yang cinta damai, tapi perang semakin ramai. Bingung, bingung ku memikirnya. Musiknya dadak midon, nyanyi bareng gayeng ya. Buat nopo-nopo di kesempatan lain nggih. Mbak-mbake malah turun ya. Nggih pun. Dari tadi yang saya sampaikan, dapat kita tarik kesimpulan untuk menyambut tahun baru Islam ini 1 Muharram. Mari ini kita jadikan sebagai ajang evaluasi, ajang introspeksi diri, muhasabah. Dengan cara kita berhijrah, berjihad di jalan Allah. Kemudian kita bersatu sebagai umat Islam. Kemudian kita mempersiapkan apa yang akan kita lakukan pada hari esok. Salah satunya dengan cara belajar di waktu pagi.
bekerja di waktu siang dan nanti kita akan menuai hasilnya ketika di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Saya rasa niki mboten sah panjang-panjang nggih. Soalnya niki habis ini nggih badhe terasa ning Jogja. Besok sudah sekolah. Sampun sekolah. Ini kebetulan karena nggih tanggal 1 Muharram jadi sekolah juga libur. Biasanya liburnya hari Jumat. Ting pondok, tapi ini karena ada hari raya Islam maka nggih libur 1 Muharram dan alhamdulillah bisa berkumpul silaturahim wonten mriki. Boten sah kata-kata, tidak usah disampaikan semua. Nanti nak disampaikan semua, nak diundang lagi bingung mau nyampaikan apa. Oke, saya rasa hanya sekian. Jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Jika pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Namun jika lidah melukai hati hendak kemana obat dicari. Bila ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata Wildan yang salah jangan dilaporkan Pak Polisi. Saya rasa hanya sekian. Nasruminallahi wa fathun qarib. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.